Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 4 pada malam ini akan menyampaikan atau mempresentasikan mengenai penelitian kualitatif etnografi. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Huri Suhendri MPD dan juga kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa S7B yang sudah stay mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring. Sebelum presentasi berlanjut, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu Mulyana, yang kedua yaitu Jamaluddin, yang ketiga yaitu Anggraini Puspitasari, yang keempat Jacinta Dewi Faikasari, yang kelima Sita Wahyu Apriliani. Sebelum kita beranjak ke penelitian kualitatif etnografi, kami akan sedikit memberikan gambaran mengenai pengertian penelitian kualitatif itu sendiri, kemudian ada jenis-jenisnya, kemudian tipe-tipenya, kemudian karakteristiknya dan lain sebagainya secara global saja. Nanti teman-teman bisa mencari referensinya baik di internet, buku-buku, jurnal maupun media lainnya. Teman-teman pasti sebelumnya pernah mengetahui bahwasanya ketika peneliti melakukan penelitian, maka peneliti harus mempunyai masalah terlebih dahulu. Karena apa? Karena jika peneliti tidak mempunyai sebuah masalah yang akan diteliti, maka tidak akan terjadi sebuah penelitian. Itu konsep utama dalam hal penelitian. Jadi harus ada masalah terlebih dahulu. Kemudian penelitian kualitatif menurut Saryono tahun 2010 menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, ataupun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Kemudian prinsip-prinsip penelitian kualitatif. Ada beberapa prinsip dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu naturalistic inquiry, kemudian inductive analysis, kemudian holistic perspective, kemudian qualitative data, selanjutnya ada personal contact and insight, kemudian ada dynamic system, kemudian ada unique case orientation, kemudian ada context sensitivity, ada empathic neutrality, dan design flexibility. Teman-teman silahkan bisa mencari referensinya di internet maupun di buku-buku, di artikel, di jurnal dan lain sebagainya. Kemudian ada karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama adalah latar ilmiah, kemudian manusia sebagai alat atau instrumen, kemudian metode kualitatif, kemudian ada analisis data secara induktif, kemudian teori dari dasar atau grounded teori, kemudian deskriptif, kemudian ada lebih mementingkan proses daripada hasil, selanjutnya adanya batas yang ditentukan oleh fokus, kemudian adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, ada desain yang bersifat sementara, kemudian ada hasil penelitian yang dirundingkan dan disepakati bersama. Kemudian ada tipe-tipe penelitian kualitatif. Nah, penelitian atau tipe-tipe penelitian kualitatif ada 5. Yang pertama ada fenomenologi yang bersifat penelitian terhadap sebuah fenomena yang ada. Kemudian grounded teori yaitu mengangkat teori dari dasar. Kemudian ada etnografi yaitu penelitian berdasarkan budaya. Kemudian ada case study tentang studi kasus. Kemudian ada naratif.
Nah, untuk pokok pembahasan yang akan kami presentasikan adalah yang etnografi, yaitu penelitian kualitatif tipe etnografi. Etnografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethnos dan grapo. Ethnos ini mungkin jika diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu etnik. Etnik berarti budaya, kelompok masyarakat tertentu, suku gitu, rakyat, orang, dan bangsa. Kemudian grapo. Grapo ini jika diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti saya menulis. Jadi etnografi memiliki pengertian bahwa sarana untuk merepresentasikan secara grafis dan secara tertulis budaya suatu kelompok, termasuk menurut ahli yaitu Emzir pada tahun 2011 menyatakan bahwa etnografi adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada makna sosiologi melalui observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural. Nah, jadi etnografi ini adalah sebuah penelitian yang tidak bisa dipisahkan dengan adat kebudayaan suatu masyarakat tertentu. Kemudian asumsi dasar penelitian etnografi. Dalam melakukan penelitian etnografi, bahwasannya ada beberapa asumsi dasar yang harus diketahui. Yang pertama adalah bahwa etnografi mengasumsikan kepentingan penelitian yang prinsip utamanya dipengaruhi oleh pemahaman kultural masyarakat. Kemudian ada penelitian etnografi mengasumsikan bahwasanya suatu kemampuan mengidentifikasi masyarakat yang relevan dengan kepentingannya. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, dengan penelitian etnografi, peneliti diasumsikan mampu memahami kelebihan kultural dari masyarakat yang diteliti, menguasai bahasa atau jargon teknis dari kebudayaan tersebut, dan memiliki temuan yang didasarkan pada pengetahuan komprehensif dari budaya tersebut. Jadi etnografi adalah prinsip utamanya harus dipengaruhi oleh pemahaman kultur masyarakat. Jadi ketika kita melakukan penelitian, kita harus paham dulu seperti apa kehidupan masyarakat yang akan kita teliti. Kemudian selanjutnya prinsip-prinsip metodologi penelitian etnografi. Kemudian ada prinsip-prinsip metodologi ini menurut Hammersley menyatakan bahwa ada 3 prinsip yang digunakan dalam metode etnografi. Yang pertama itu adalah harus ada naturalismenya, pemahaman, dan penemuan. Nah, naturalisme ini kalau ketika kita bahasa sederhananya adalah bahwa etnografi bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami yang didapatkan secara kontak langsung, bukan melalui perantara ataupun intervensi. Jadi penelitian etnografi adalah sebuah penelitian di mana objek yang akan kita teliti harus didapatkan melalui kontak langsung oleh peneliti itu sendiri. Kemudian pemahaman bahwasanya ketika meneliti, peneliti harus meneliti latar budaya yang lebih dikenal lebih baik daripada meneliti yang masih asing. Artinya bahwa peneliti harus paham terhadap budaya atau kelompok masyarakat ataupun situs-situs tertentu yang akan kita teliti. Jangan sampai ketika peneliti melakukan sebuah penelitian tidak paham apa yang diteliti. Kemudian penemuan. Di sini bahwasanya bahwa penelitian etnografi merupakan peneliti yang didasari oleh penemuan sang peneliti. Berarti penelitian etnografi ini merupakan bentuk otentik dari sebuah penelitian di mana sebuah fenomena terjadi tidak hanya berdasarkan pada hipotesis atau hipotesa semata. Jadi penemuan ini merupakan bukti otentik, bukan hanya dugaan sementara.
Kemudian ada karakteristik penelitian etnografi. Menurut Creswell dalam bukunya Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research menyatakan bahwa karakteristik penelitian etnografi ini yang pertama ada cultural theme, artinya bahwasanya suatu budaya yang terimplementasikan atau tergambarkan pada suatu grup atau komunitas tertentu. Kemudian ada a culture or sharing group. A culture sharing group ini merupakan penelitian yang bisa menggunakan dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan sikap, perilaku, dan bahasa. Kemudian field work. Field work ini bahwasanya penelitian etnografi bermakna tempat di mana peneliti dapat menggabungkan data pada setting tempat dan lokasi yang dapat dipelajari. Kemudian yang D-nya ada description in ethnography, bahwasanya merupakan gambaran terperinci dari objek yang dilakukan penelitian. Kemudian yang bagian E, a context, merupakan setting tempat, situasi atau lingkungan yang melingkupi kelompok budaya yang dipelajari. Kemudian yang F, researcher reflexivity, mengacu pada sebuah kondisi di mana seorang peneliti dalam kondisi sadar dan terbuka atas perannya sebagai peneliti, yang dengannya dapat timbul rasa mempercayai antara peneliti dan objek yang diteliti. Jadi poin pentingnya bahwasanya dalam researcher reflexivity ini bahwa peneliti melakukan penelitian dalam kondisi sadar gitu. Sadar di sini berarti paham akan situasi yang akan diteliti, kemudian tujuannya seperti apa gitu, dan bisa mengenal lebih jauh kondisi budaya setempat. Tujuannya agar timbul rasa saling mempercayai antara peneliti dan objek yang akan ditelitinya. Kemudian jenis-jenis etnografi. Jenis-jenis etnografi menurut Creswell terbagi menjadi dua yang paling populer, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Seorang etnografi realis menggambarkan fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Nah, ini poinnya yang bisa diambil adalah menggambarkan fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Ini sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian. Kita harus bersifat objektif, artinya sesuai apa yang terjadi, tidak dimanipulasi maupun dikurangi. Kemudian yang kedua, etnografi kritis. Nah, ini etnografi kritis merupakan yang paling populer pada dewasa ini, di mana mengangkat merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung, misalnya masalah emansipasi, kekuasaan, status quo, ketidaksamaan hak, pemerataan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Gay, Mills, dan Aurasian membagi keenam penelitian etnografi menjadi 6 jenis. Yang pertama itu etnografi konvensional, yaitu laporan mengenai pengalaman pekerjaan lapangan yang dilakukan etnografer. Kemudian autoetnografi, yaitu refleksi dari seseorang mengenai konteks budayanya sendiri. Kemudian yang ketiga ada mikroetnografi, yaitu studi yang memfokuskan pada aspek khusus dan latar dan budaya kelompok budaya. Kemudian etnografi feminis, di mana studi mengenai perempuan dalam praktik budaya yang merasakan pengkangan akan hak-haknya. Kemudian etnografi postmodern, suatu etnografi yang ditulis untuk menyatakan keprihatinan mengenai masalah-masalah sosial, terutama kelompok marginal. Kemudian yang terakhir ada studi kasus etnografi, yaitu analisis kasus dari seseorang, kejadian, kegiatan dalam perspektif budaya. Kemudian juga dalam melakukan penelitian etnografi ada prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan apakah masalah penelitian ini adalah paling cocok didekati dengan studi etnografi. Artinya bahwa ketika peneliti melakukan penelitian harus bisa menentukan apakah
penelitian kualitatif ini masuk kepada tipe fenomenologi, case study, atau etnografi. Nah, di situ dibutuhkan pemahaman membedakan tipe-tipe penelitian kualitatif dari peneliti. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti. Jadi jangan sampai ketika meneliti lokasi penelitiannya tidak jelas. Jadi harus jelas di mana lokasinya, kemudian objek yang akan ditelitinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, pilihlah tema kultural atau isu yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Hal ini melibatkan analisis dari kelompok budaya. Kemudian yang bagian D, tentukan tipe etnografi yang cocok digunakan untuk mempelajari konsep budaya tersebut, apakah etnografi realis atau etnografi kritis. Kemudian yang E, kumpulkan informasi dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut. Nah, ketika kita melakukan penelitian, kita wajib mengumpulkan data, apakah dengan cara survei, wawancara, tes, post-tes, pengamatan, pengukuran, analisa konten, audio, visual, pemetaan, dan penelitian jaringan. Kemudian setelah terkumpul datanya, maka kita bisa menganalisanya. Yang terakhir, tentunya tulisan tentang gambaran atau potret menyeluruh dari kelompok budaya tersebut, baik dari sudut pandang partisipan maupun dari sudut pandang peneliti itu sendiri. Jadi kita jangan lupa untuk memberikan gambaran baik dalam bentuk tulisan maupun dokumentasi mengenai sudut pandang partisipan maupun sudut pandang dari peneliti itu tersebut. Nah, di sini kami sudah menyiapkan beberapa contoh judul-judul penelitian etnografi yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama, etnomatematika pada sumur purbakala Desa Kaliwadas Cirebon dan kaitannya dengan pembelajaran matematik di sekolah. Nah, ini sudah jelas penelitian etnografi karena diawali dengan kalimat etnomatematika. Ciri khasnya itu menggunakan kalimat etnomatematika. Kemudian yang kedua, ada judul kajian etnografi kebudayaan terhadap pemetaan risiko bencana kepesisiran. Nah, ini jelas juga ini tipe etnografi dan fokus penelitiannya itu pada antropologi atau demografi lah, keadaan lingkungan. Kemudian perkembangan komunikasi masyarakat suku Baduy dalam menerima pendatang. Nah, ini kenapa termasuk dalam hal etnografi, karena di sini disebutkan ada masyarakat suku Baduy dalam menerima pendatang. Nah, secara sepintas juga kita bisa memastikan bahwa ini merupakan penelitian etnografi. Kemudian yang selanjutnya, budaya penerapan pendidikan anti korupsi dengan karakter di SMA atau sekolah menengah pertama. Nah, ini juga termasuk etnografi karena kita bisa menganalisisnya dari kata budaya, kemudian pendidikan anti korupsi, karena kalau di Indonesia korupsi ini sudah menjamur atau mungkin menjadi sebuah budaya gitu ya. Banyak sekali pejabat-pejabat yang ditangkap karena korupsi. Ketika kita bisa menganalisis dan menghitung begitu banyak orang yang tersangkut jerat kasus korupsi. Jadi kalau di Indonesia korupsi ini merupakan sebuah budaya, kebiasaan. Setiap tahun pasti ada kasus korupsi yang terjadi baik di lembaga pendidikan, kesehatan, kemudian lembaga pemerintah lainnya, termasuk perusahaan juga banyak yang melakukan tindakan seperti ini. Maka termasuk penelitian etnografi juga, dan fokus penelitiannya itu pada pendidikan. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada money politik dalam kontestasi politik di pemilihan umum. Nah, ini juga merupakan bentuk penelitian etnografi. Apa menjadi kata kuncinya, yaitu money politik. Teman-teman, kalau kita sering terjun ke masyarakat, bahwasanya sebelum pencoblosan maupun pada musim kampanye pasti banyak tim sukses atau pihak-pihak calon memberikan iming-iming baik berupa sembako maupun uang tunai. Nah, money politik tersebut karena sudah sering terjadi, maka bisa dikatakan juga merupakan sebuah budaya. Mungkin itu yang dapat
bisa kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham, dan walaupun ada yang tidak sesuai, tidak sepaham dengan apa yang kami sampaikan, mohon saran dan kritiknya, terutama kritik yang membangun. Dan apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf, karena itu merupakan kebodohan kami semata. Kami mohon saran kritik yang membangun agar presentasi mengenai penelitian etnografi bisa kami sempurnakan. Untuk next video kami akan mempresentasikan mengenai etnomatematika pada sumur purbakala Desa Kaliwadas, Cirebon, dan kaitannya dengan pembelajaran matematika di sekolah. Insya Allah kami akan membuat video tentang judul tersebut mengenai tempat penelitiannya, tujuannya, kemudian sumber datanya seperti apa, metode penelitiannya seperti apa, akan kami sampaikan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.